Teguh memegang keteguhan. Sebuah kisah tentang perjalanan hidup Profesor Dr. Haji Teguh, Magister Agama, yang nantinya juga akan kembali dilanjutkan dengan pidato pengukuhan guru besar. Seorang anak laki-laki dilahirkan sebagai bungsu dari 6 bersaudara. Ia adalah Teguh. Di usia 5 tahun, Teguh sudah kehilangan ibunda dan adik tercinta. Tinggal berdua dengan kakaknya di gubuk bambu. Ia belajar arti bertahan di tengah kesengsaraan. Ayah saya tidak ada di rumah, kemudian saya hanya tinggal berdua. Ini di waktu siang itu seringkali ini kemudian kita merasa kekurangan atas apa yang harus kita makan. Itu saya selalu teringat dengan ibu saya berdiri di pojokan rumah itu sambil menangis, dan selalu saya memanggil nama ibu saya. Enggak ada makanan di rumah, kita kerja di rumah orang, bantu nyuci piring, nyuci baju. Ntar Pak dapat makan, dibawa pulang. Udah dibagi berdua. Teguh, begitu ia akrab disapa. Lahir di Payaman, Magelang 10 Maret 1970. Dilahirkan dari sepasang keluarga Bapak Ridwan dan Ibu Tarwiyah. Anak-anak sepantaran dengan saya itu mereka sudah mengenal sekolah. Waktu itu saya sempat bertanya, sekolah itu apa? Sudah pokoknya ikut waktu itu. Dan usia saya waktu itu 7 tahun lebih, jadi sudah menginjak di umur 8 tahun. Saya ikut di kelas 1 MI waktu itu, MI Ma'arif. Di tengah keterbatasan, ternyata bakatnya bersinar. Di MI ini, ia selalu mendapatkan ranking 1. Setelah lulus MI tahun 1983, Teguh melanjutkan sekolahnya di MTS Yajri Payaman. Tapi Teguh bukanlah anak penurut. Saat sekolah di MA Yajri, ia kerap bolos sekolah jika pelajaran tak menarik baginya. Di jam-jam pelajaran yang saya tidak suka, maka kemudian saya isi dengan bermain catur begitu dengan tetangga saya. Saat remaja, Teguh juga belajar agama di beberapa pondok pesantren. Cuma kalau pelajaran itu, terutama bahasa Arab itu paling menonjol kalau tentang bahasa Arab. Ya, dia mau belajar terus itu tidak kalah dengan teman-temannya gitu. Di balik keputusannya melanjutkan ke jenjang S1, ada peran seorang guru pesantren yang memotivasinya. Teguh melanjutkan pendidikannya di Yayan Sunan Kalijaga. Semester pertama di bangku kuliah, Teguh membuat kejutan. Ia memutuskan untuk menikah muda. Kok wani-wani nikah itu kok baru menginjak kuliah, apa ndak nanti terhambat kuliahnya. Waktu itu kan kita ketemu di alun-alun Masjid Agung Magelang. Pak Teguh datang ke rumah, bilang ke bapak saya kalau menikah sama saya, apa bapak saya boleh. 99%. Menikah dengan gadis asal Magelang dan kini dikaruniai 3 orang anak. Sambil kuliah, Teguh mengajar di Yajri untuk menghidupi keluarganya. Tahun 1996, Teguh lulus dari Yayan Sunan Kalijaga dan kemudian mendapatkan beasiswa S2 di kampus yang sama dan lulus tahun 1999. Tahun 2001, Teguh bergabung di STAIN Tulungagung sebagai dosen. Itu asal benar-benar memiliki semangat yang kuat dan terus berusaha sekaligus tawakal, itu insya Allah bisa terwujud apapun keinginan kita. Mimpi itu tak pernah pudar. Di tahun 2008, Teguh menyelesaikan gelar doktornya di UIN Sunan Kalijaga. Sebagai akademisi, ia aktif meneliti dan menulis puluhan karya ilmiah yang menghiasi jurnal nasional maupun internasional. Tahun 2025, dunia akademik mengakui dedikasinya. Dr. Teguh MAG
memperoleh jabatan akademik sebagai guru besar dalam bidang ilmu filsafat agama. Kalaupun saya dikatakan berhasil, itu yang berhasil adalah kedua orang tua saya, bukan saya. Tapi kedua orang tua saya itulah sesungguhnya yang berhasil. Jadi bukan saya sama sekali. Saya teringat dengan pesan ayah saya itu. Saya tidak meninggalkan apa-apa untuk kamu. Awakmu kudu pinter ngaji, bersekolah, itu saja. Itu saja pesan orang tua saya. Ya. Jadi itu saja yang dipesankan orang tua saya.